Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini kita akan mempelajari gimana sih cara menyelesaikan Rubik 3x3 untuk pemula. Oke guys, mungkin kalau kita nonton di film-film atau sosmed gitu guys, kita sering takjub melihat orang-orang bisa menyelesaikan Rubik. Mungkin kalian mikir, perlu orang-orang jenius untuk bisa menyelesaikannya guys. Sementara banyak orang bertahun-tahun mencoba menyelesaikannya dan pada akhirnya mereka menyerah gitu guys. Tapi bagaimana kalau gue bilang semua orang sebenarnya bisa menyelesaikan Rubik menggunakan cara-cara atau rumus-rumus simple guys. Oke, kalian jangan bayangin rumus-rumus rumit yang digunakan oleh para profesional cuber. Nanti kita akan bahas di satu sesi tersendiri. Kali ini kita akan menggunakan rumus-rumus super pendek. Gue yakin banget kalau kalian nonton video ini sampai habis, kalian pasti bisa guys. Well, sebelum masuk ke tutorial, pertama-tama ayo kita sama-sama kenalan yuk guys dengan bagian-bagian Rubik. Oke, yang pertama adalah ini, yaitu layer bawah atau layer 1. Ini adalah layer tengah atau layer 2. Dan ini adalah layer atas atau layer 3. Oke, kemudian Rubik 3x3 ini terdiri dari 3 bagian utama guys. Yang pertama adalah center, yaitu yang ini. Center ada 6. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Dan posisinya tidak akan pernah berubah. Lalu kemudian ada edge, yaitu yang ini. Jumlahnya kalau kalian lihat ada 4 kali 3, yaitu 12 buah. Dan kemudian ada corner yang 3 warna. Kalau tadi edge 2 warna, corner adalah 3 warna. Jumlahnya adalah 4 kali 2, yaitu 8 buah. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian Rubik. Untuk menyelesaikan Rubik 3x3, kalian perlu mengenal yang namanya notasi Rubik guys, atau istilah awamnya adalah bahasa Rubik. Notasi Rubik ini terdiri dari basic moves, slice moves, dan cube rotation. Seperti yang udah pernah gue share di video sebelumnya guys. Nah, setiap huruf merepresentasikan gerakan-gerakan memutar 90 derajat, baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Dalam rumus yang akan kita gunakan ini, teman-teman hanya akan menggunakan rumus ini guys. R yang merepresentasikan right atau kanan, L yang merepresentasikan left atau kiri, U yang merepresentasikan up atau atas, dan F yang merepresentasikan front atau depan. Oh ya, dan satu lagi adalah cube rotation, seperti ini guys. Ini adalah gerakan Y yang merepresentasikan up 3 layer atau atas yang searah jarum jam gini. Oke, lalu selanjutnya ada tanda aksen, yaitu kebalikan dari arah jarum jam. Misalkan R seperti ini, maka R aksen adalah seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada angka di belakang huruf, yaitu jumlah putaran 90 derajat yang harus kita lakukan. Atau jumlah berapa kali putaran 90 derajat yang harus kita lakukan. Misalkan R2, maka kita akan melakukannya 2 kali, seperti ini. Atau 2 kali 90 derajat, 180 derajat gitu. Oke guys, sekarang sebelum masuk ke tutorial, ayo kita pemanasan dulu guys. Oke, ini adalah rumus utamanya guys. Yang pertama adalah rumus tangan kanan. R, U, R aksen, U aksen. R, U, R aksen, U aksen. Lakukan terus sampai 6 kali dan akan kembali ke bentuk semula. Lalu yang kedua adalah rumus tangan kiri. Rumus tangan kiri adalah L aksen, U aksen, L, U. Lakukan terus-menerus sampai 6 kali dan akan kembali ke bentuk semula. Oke,
Teman-teman coba praktekin hingga 100 kali. Teman-teman silakan pause video ini dan coba aja lakuin sampai 100 kali gitu, agar jari-jari kalian refleks gitu. Dari pelan, makin lama makin cepat, dan makin cepat. Oke, sekarang kita langsung praktek aja ya guys. Ini adalah cara menyelesaikan Rubik 3x3. Kalian akan diperkenalkan dengan 7 langkah pada latihan ini guys. Langkah pertama adalah silang pada lapisan bawah atau cross white layer. Yang kedua adalah sudut bawah atau corner white. Yang ketiga adalah lapisan tengah atau middle layer, yaitu ini keempat-empatnya. Dan yang keempat adalah silang atas atau cross yellow. Yang kelima adalah silang lapisan atas, yaitu ini. Yang keenam adalah sudut atas acak, yaitu ini. Posisinya harus sesuai walaupun warnanya bisa berbeda-beda. Misalnya ini orange, hijau, kuning gitu, tapi posisinya benar. Cuma warnanya salah. Nah, yang ketujuh adalah sudut atas sempurna, yaitu seperti ini, warna dan posisinya telah sesuai. Sehingga kubus Rubik ini solve semuanya. Oke guys, coba gua cek dulu ya guys. Misalnya gini. Nah, udah kacak ya guys. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke step 1, yaitu silang lapisan bawah. Nah, kita akan membuat silang putih di sisi bawah guys. Jadi, warna ini harus sesuai dengan senternya masing-masing guys. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita bikin tengahnya kuning dan masing-masing edge-nya adalah berwarna putih. Tapi tidak perlu menyamakan dengan senternya. Misalnya gini guys. Ini nggak usah pakai rumus guys, intuisi aja. Nah, jadi guys, bunga aster. Nah, lalu kita akan memutar lapisan bunga aster tadi ke warna yang sama dengan senternya. Misalnya, kita mau jadiin merah dulu, berarti kita putar ini putih merah ke sini, sama kan guys. Lalu kita putar 180 derajat. Nah, biar jadi gini guys. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan ketiga edge ini. Biru, hijau. Nah, langsung jadi kan guys. Oke, itu tadi adalah step 1. Gimana? Gampang banget gak guys? Tenang, jangan khawatir, nanti ada yang jauh lebih gampang guys. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu step 2, yaitu sudut bawah. Kita akan memasukkan corner yang berwarna, misalkan ini harusnya adalah putih, biru, merah. Oke, kita cari putih, biru, merah. Nah, ini guys, putih, biru, merah. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus tangan kanan yang tadi di awal kita udah latihan, yaitu R, U, R aksen, U aksen, masuk. Nah, lakukan yang sama pada sudut-sudut lainnya.
Misalkan ini, putih, orange, biru. Lakukan aja berulang-ulang sampai masuk. Nah, sekarang adalah putih, merah, hijau. Putih, merah, hijau. Oke, kita letakkan di sini guys, posisinya. Diapit oleh dua warna center yang sama dengan warna yang ada pada cornernya. Oke, kita masukkan aja kayak tadi pakai rumus R, U, R aksen, U aksen. Nah, jadi tinggal satu lagi. Nah, ini guys. Oke, itu tadi adalah rumus tangan kanan kalau posisinya berada di kanan. Gimana kalau posisinya berada di kiri? Oke, kita coba ya guys. Misalnya posisinya berada di kiri ini guys. Kita bisa pakai rumus tangan kiri. Nah, udah masuk ya guys. Oke, itu tadi adalah step 2. Kalau udah selesai semua, maka akan jadi seperti huruf T terbalik di setiap sisinya. Nah, yang ketiga adalah lapisan tengah. Caranya adalah pilih pasangannya yang mau kita jodohin. Misalnya, contoh aja nih guys. Yang penting jangan yang ada kuningnya ya guys. Karena kita mau masukin ke sini. Misalnya biru merah. Oke. Ini gimana caranya? Yang pertama adalah tadi kan posisinya di tempat lain gitu guys. Nah, kita samain dulu warna edge bagian sininya ke warna centernya. Seperti ini guys. Jadi udah sama. Langsung deh kita eksekusi. Rumusnya adalah seperti ini guys. U, lalu rumus tangan kiri, lalu kita putar, lalu rumus tangan kanan, masukkan guys. Nah, kita coba lagi. Berikutnya adalah ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Caranya adalah seperti tadi, kita putar dulu, kita jauhin guys dengan senternya. Lalu kita gunakan rumus tangan kiri. Dan kita putar ke sini, kita gunakan lagi rumus tangan kanan. Jadi guys. Oke, sekarang dia berada di kanan. Gimana caranya? Kebalikan dari yang tadi guys. Jadi kita jauhin dulu dengan senternya. Harusnya masuk sini, berarti kita jauhin ke sini. Lalu kita eksekusi rumus tangan kanan. Gini. Lalu karena kita mau jadiin ini dan ini, berarti kita putar. Tadi kan udah yang ini. Nah, sekarang kita putar gini. Lalu kita eksekusi menggunakan rumus tangan kiri. Nah, jadi kan guys. Lakukan hal yang sama ke 4 edge-nya. Nah, yang ini posisinya kan mau dimasukin ke kanan. Berarti kita putar menjauh rumus tangan kanan. Lalu kita putar ke kanan. Karena yang mau dijadiin adalah ini dan ini. Kita putar ke sini dan rumus tangan kiri. Oke, jadi kan guys. Nah, dalam video sebelumnya gue pernah share guys, ada algoritma panjang tapi mudah dan algoritma pendek tapi sulit kan guys. Dalam algoritma yang gue share tadi barusan adalah yang panjang tapi mudah guys. Untuk yang suka algoritma yang lebih sedikit tapi mungkin lebih sulit, bisa pelajarin cara misalkan seperti ini guys. Gue coba acak dulu ya guys. Misalnya ini mau dimasukin ke kanan, kita bisa pakai cara ini.
Oke, begitu juga kebalikannya. Oke, misalkan mau dimasukkan ke kiri, kita bisa pakai cara ini. Nah, masukkan guys. Oke, itu tadi adalah step 3. Lapisan tengah. Oke guys, sekarang adalah step 4. Silang atas. Caranya adalah kita buat warna yang sama di lapisan atas. Warna kuning. Biasanya ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah seperti ini, dot. Kedua adalah L, kuning, kuning, kuning. Dan yang ketiga adalah horizontal atau kuning, kuning, kuning. Oke, kita bisa mengeksekusinya hanya dengan satu rumus, yaitu F, rumus tangan kanan yang tadi, F aksen, seperti ini guys. Oke, kita lakukan lagi, jadi L kan, kita lakukan lagi yang sama, F, rumus tangan kanan, F aksen, jadi horizontal. Lalu setelah jadi horizontal, kita lakukan lagi yang sama, F, rumus tangan kanan, F aksen, jadi plus. Walaupun ininya masih beda, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan selesaikan di step 5. Oke, sekarang adalah step 5. Buat silang lapisan atas. Kalau tadi kan warna bawahnya masih acak. Nah, di step 5 ini kita akan benerin guys. Caranya gimana? Cara pertama adalah kita cari dulu satu tepi yang udah ada pasangannya. Misalnya ini. Tapi guys, hanya boleh satu tepi yang ketemu pasangannya, nggak boleh 2. Kalau kayak gini, berarti kita harus acak lagi dengan rumus seperti ini. R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Oke. Kita lihat masih sama kan guys? Nah, tapi kita bisa putar gini aja. Tadi kan masih sama, kita bisa putar gini. Jadi cuma ada satu yang sama dan ini beda kan. Merah biru, biru hijau, hijau merah. Nah, kalau udah ketemu satu yang sama nih. Kita tinggal eksekusi dengan rumus yang tadi. R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Nah, kita sudah memasangkan 4 tepi dengan pasangannya menggunakan rumus tadi. Nah, gimana kalau setelah kita lakukan itu belum sama lagi? Kalau belum sama, teman-teman lakukan rumus yang tadi sampai sama. Ingat ya guys, rumusnya adalah seperti, bentar gua acak dulu ya guys. Nah, rumusnya adalah seperti yang tadi ya guys. R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Rumusnya adalah selalu itu. Oke, selanjutnya adalah step 6. Step 6 adalah sudut atas acak. Walaupun yang ini udah jadi ya guys. Tapi kalau misal belum jadi, walau masih acak, kita masih tetap bisa melakukan cara ini. Jadi di step 6 ini intinya adalah dia harus berada pada posisi yang tepat. Misalkan dia warnanya kuning, merah, biru, gitu, yang penting dia berada pada posisi yang sama dengan yang seharusnya. Hanya saja warnanya berbeda. Oke, sekarang kita akan melakukan rumus di step 6 ini, yaitu seperti ini guys. Kita cari yang udah sama posisinya, lalu kita letakkan di sini. Dan kita eksekusi dengan rumus U, R, U aksen, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Nah, teman-teman lihat, ketika kalian lakuin algoritma ini,
ini nggak bergerak kan guys, tapi ini bisa berubah. Kita lihat apa udah sama? Belum, masih beda. Ini kan harusnya merah, biru, kuning. Nah, harusnya seperti itu ya guys. Nah, kita coba lagi ya guys. U, R, U aksen, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Nah, ini udah sama kan guys. Merah, biru, kuning. Ini hijau, merah, kuning. Nah, ini udah sama nih guys. Nah, step 6 udah selesai berarti. Tinggal lanjut ke step 7. Nah, selanjutnya adalah step 7 guys. Sudut atas sempurna. Oke, jadi kita akan menyamakan warna ini sesuai dengan warna yang seharusnya. Bukan cuma posisi tapi juga warna. Oke, caranya adalah pertama kita putar seperti ini, jadi kuningnya di depan. Kita akan betulin corner yang ada di kanan atas bagian depan. Seperti ini. Oke, mungkin ini adalah step yang paling sulit di antara 6 step sebelumnya. Karena banyak orang bikin kesalahan pada tahap ini guys. Sehingga harus ulang lagi dari awal. So, tipsnya cuma satu guys. Hati-hati ya guys. Rumusnya adalah ini guys. U, R aksen, U aksen, R. Oke, gue ulangin ya guys. Jadi, warna ini adalah orange, kuning, biru kan. Kita harus memutar sampai warnanya biru, orange, kuning. Ketika udah biru, orange, kuning, maka kita akan melakukan step berikutnya. Oke, yang pertama adalah U, R aksen, U aksen, R. Lakukan berulang-ulang. Nah, udah jadi kan biru, orange, kuning. Lalu step berikutnya adalah F. Dan lakukan lagi rumus yang tadi. Oke, lalu kita putar lagi F aksen. Jadi kan guys. Nah, tinggal 2 lagi. Kita lakukan dengan cara yang sama guys, seperti yang tadi. Kita ingetin dulu warna yang seharusnya adalah merah, biru, kuning. Oke, kita cari merah, biru, kuning ya. Nah, udah kan guys, walaupun ininya masih acak, tapi nggak apa-apa. Kita akan lakukan notasi berikutnya, yaitu F. Lalu, putar lagi dengan rumus yang tadi. Nah, lalu kita putar F aksen. Jadi kan guys. Oke, itu tadi adalah cara menyelesaikan Rubik 3x3 untuk pemula. Mungkin teman-teman bakal banyak lihat 7 step yang beda-beda gitu. Nah, cuma yang gue share kali ini adalah yang menurut gue paling mudah gitu guys. Nah, itu tadi adalah cara menyelesaikan Rubik 3x3 untuk pemula guys. Oke, sekian tutorial kali ini. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you, bye-bye.